Kenalin, nama aku Anissa Nurul Hatimah dari kelas 4 ND dengan nomor NPM 062430601272. Di video ini, aku bakalan mengenai materi tentang K3. Hari ini aku lagi sama salah satu teman sesama mahasiswa aku nih. Pada kesempatan kali ini, aku ingin tanya-tanya sedikit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Sebelumnya, boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak? Halo semuanya, kenalin nama aku Juta Mayasari. Aku dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Nah, menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan K3? K3 itu adalah keselamatan dan juga kesehatan kerja nih. Kalau menurutku sendiri, K3 itu adalah upaya untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui suatu pencegahan kecelakaan dan penyakit dari akibat kerja tersebut. Terus juga menurut kamu apa saja contoh penerapan K3 yang ada di jurusan kamu? Oke, karena sistem informasi ini berkaitan dengan laptop ataupun komputer-komputer gitu, jadi untuk penerapannya itu mungkin pada posisi duduk yang benar gitu. Jadi kayak mungkin jarak layar tuh dengan mata itu sekitar 50 sampai 70 cm, duduk juga jangan terlalu bungkuk, dan di sekitaran sudutnya itu di 90 derajat. Itu ada juga di beberapa mata kuliah kami gitu untuk penjelasan mengenai penerapan tersebut. Dan juga karena terlalu, kalau misal masalah komputer ya, mungkin bisa dibilang ada aturan 20-20-20 nih. Jadi ada 20 menit istirahat, 20 menit lagi itu menggunakan komputer lagi, baru 20 menit lagi itu istirahat kembali gitu. Dan juga untuk di bagian keamanan listrik gitu, di bagian keamanan listrik mungkin enggak menggunakan kabel-kabel rusak dan juga enggak menggunakan stop kontak tuh terlalu banyak gitu. Nah, benar banget nih apa yang dibilang sama teman-teman tadi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi para pekerja agar tetap aman dan sehat saat melakukan pekerjaan. Tujuan utama dari K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menghindari penyakit yang dapat timbul akibat aktivitas pekerjaan. K3 juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan bagi semua orang yang berada di tempat kerja. Juga mempelajari berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan kerja. Penerapan K3 ini membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kecelakaan, menjaga keselamatan pekerja, serta melindungi peralatan dan fasilitas kerja. Lantas, apa sih K3 perkantoran itu? K3 perkantoran adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawan di lingkungan kantor. Penerapan K3 di kantor bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman, agar karyawan bisa bekerja dengan baik dan lebih produktif. Beberapa resiko yang bisa terjadi di kantor, seperti kondisi ruang kerja yang kurang nyaman, posisi kerja yang salah, maupun fasilitas yang kurang aman. Hal ini mencakup beberapa hal penting seperti menjaga keselamatan kerja, memperhatikan kesehatan karyawan, memastikan lingkungan kerja yang tetap bersih dan aman, serta menerapkan posisi kerja yang ergonomis. Selain itu, pengelola gedung dan pimpinan kantor juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas yang ada sudah memenuhi standar keselamatan. Penerapan K3 sangat penting di setiap tempat kerja, termasuk di kantor, karena setiap pekerjaan memiliki risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan adanya K3, berbagai potensi kecelakaan seperti tersengat listrik, terpleset, ataupun cedera saat menggunakan peralatan kerja dapat dicegah atau diminimalkan. Selain itu, K3 juga bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit akibat pekerjaan. Misalnya, karyawan kantor yang terlalu lama bekerja di depan komputer bisa mengalami kelelahan mata, sakit punggung, gangguan otot, atau bahkan stres karena pekerjaan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat juga dapat membantu karyawan merasa lebih nyaman saat bekerja. Hal ini dapat meningkatkan fokus, semangat, dan produktivitas kerja. Sebaliknya, jika kondisi kerja tidak baik, kesehatan karyawan bisa terganggu dan kinerja mereka juga akan menurun. Oleh karena itu, penerapan K3 tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan karena dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Contoh penerapan ketiga yang pernah saya lakukan adalah berhati-hati menggunakan peralatan listrik di rumah. Misalnya ketika menggunakan charger, setrika, ataupun rice cooker. Biasanya saya memastikan terlebih dahulu bahwa kabelnya masih dalam kondisi baik dan tidak rusak. Saya juga tidak menyentuh atau menggunakan peralatan listrik dengan tangan yang basah agar terhindar dari resiko tersengat listrik. Selain itu, saya menggunakan alat pelindung saat mengendarai motor atau biasa kita sebut dengan helm untuk melindungi kepala dari kemungkinan cedera jika terjadi kecelakaan. Contoh penerapan K3 di kantor adalah dengan menyediakan alat pemadam api atau biasa disebut dengan APAR di beberapa titik di dalam gedung kantor. Alat ini berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal apabila terjadi kebakaran sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar. Selain itu, gedung perkantoran biasanya juga dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran serta sistem sprinkle otomatis. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kebakaran sejak dini dan membantu memadamkan api secara otomatis. Contoh penerapan K3 lainnya adalah dengan menyediakan kotak P3K yang berisi perlengkapan pertolongan pertama seperti perban, plaster, kasa steril, alkohol, dan obat-obatan dasar. Hal ini berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan ringan di lingkungan kantor. Selain itu, kantor juga harus menyediakan jalur evakuasi darurat yang jelas lengkap dengan petunjuk arah menuju pintu keluar serta titik kumpul. Jalur evakuasi tersebut harus selalu dalam kondisi terbuka dan tidak terhalang oleh barang-barang agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi keadaan darurat. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan SMK3 adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai resiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Sistem ini membantu perusahaan mengelola keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana agar lingkungan kerja tetap aman bagi para karyawan. Dalam penerapannya, SMK3 memiliki beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3, yaitu ketika pimpinan perusahaan menetapkan aturan dan komitmen untuk melindungi keselamatan serta kesehatan karyawan. Yang kedua adalah perencanaan K3, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai potensi bahaya di tempat kerja dan menyusun langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut. Yang ketiga adalah program K3, yaitu menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, menyediakan fasilitas pendukung, serta memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya K3. Tahapan keempat, pemantauan dan evaluasi, di mana perusahaan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa program K3 bekerja dengan baik. Dan tahapan terakhir adalah peninjauan dan perbaikan, yaitu menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem K3 agar lebih efektif di masa mendatang. Dengan adanya SMK3 yang diterapkan dengan baik, perusahaan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja, menjaga keselamatan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih produktif.